Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih sempat mengikuti presentasi online pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membentangkan kebaikan dan menggulung tikar-tikar kebatilan, dan telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Mufradi Mukhran sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan salam sejahtera kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurdaini sebagai moderator yang akan mengatur materi yang akan dibahas, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Dan dua rekan saya diantaranya yaitu Mustika Sariwardani sebagai pemateri pertama dan Risaldi sebagai pemateri kedua. Baik, kepada pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Sebagai besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator, bisnis, basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi yang tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data. Sebagai administrator basis data, tugas DBA terbagi menjadi 4 area utama: perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut sebagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dan struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Pada struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi, tersentralisasi diilustrasikan pada beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengelolasasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Banyak area menunjuk seseorang direktur informasi divisi, divisional informational officer DIO untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut model struktur (partner model), model platform (platform model), dan model terskala (scalable model). Komputasi penggunaan akhir disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu 1. Dampak pendidikan komputer, 2. Antrian layanan informasi, 3. Murahnya peranti keras, 4. Peranti lunak siap pakai. Menempatkan penggunaan sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan sistem
pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadilan di mana pekerjaan yang dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik, yang mengharuskan pekerjaan dan pekerjaan berada pada satu lokasi fisik. Terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.